mau sedikit cerita gimana sih kok tiba-tiba bisa keliling ke 4 negara ASEAN sama jalan-jalan ke Jawa sampai ke timur Indonesia, dan itu dalam waktu yang lama, 10 bulan terus-terusan sendirian. Kecuali kalau pas lagi ketemu teman traveling yang kebetulan tujuannya bareng ya, dan itu cuma 1 kali sih sepanjang perjalanan aku kemarin. Dan ini menurut aku sih salah satu contoh gimana semesta itu membawa kita ke kondisi dan tempat yang memang kita butuh hadapin dan di waktu yang tepat. Jujur, pertama kali pas aku mau berangkat itu rencananya di bulan Desember 2023. Rencananya itu hanya ke Bali dan Lombok. Bali 1 minggu, Lombok 1 minggu. Itu dengan teman yang aku ketemu di aplikasi Workaway. Dia ngechat lewat Workaway, terus ya merasa resonate lah perjalanan hidup kita. Terus akhirnya ngobrol kalau misalnya dia punya rencana untuk ke Bali di tahun itu. Terus aku bilang kalau misalnya mau ke Bali ya udah, dan ngikut Workaway di Bali ya maksudnya, ya udah aku juga mungkin mau ikut gitu kan, aku bilang ke dia. Nah, ternyata beneran sekitar bulan November kayaknya dia kontak, katanya aku udah dapet nih 1 host yang udah ngizinin bawa teman untuk Workaway di Bali 1 minggu. Ya udah, akhirnya setelah mikir-mikir, oke deh, cobain. Rencana tuh berangkat 2 minggu. Bali 1 minggu, Lombok 1 minggu. Karena setelah dari Bali dia rencananya ketemu temen di Lombok. Jadi aku pikir ya udahlah sekalian kan. Kalau 1 minggu doang nanggung berangkat. Oke. Nah, terus aku pas itu mikir nggak mau nyusahin orang kalau misalnya kita harus mobile gitu kan. Dan aku tanya-tanya sama dia, ternyata dia bawa backpacker. Jadi entah aku memutuskan untuk beli backpack juga. Dan itu pertama kalinya aku pakai backpack untuk traveling. Oke, berangkat. Terus kita Workaway deh 1 minggu berdua. Nah, di tengah-tengah minggu kita Workaway itu aku sempet mikir untuk kontak 1 host lagi yang memang aku dari dulu udah tertarik untuk Workaway di sana, tapi masih ragu. Jadi akhirnya aku mutusin untuk kontak dan langsung diokein oleh host Workaway itu. Dia juga di Bali. Awalnya mikir coba dulu deh 1 minggu, dan temen aku udah nggak ikut lagi tuh, dia lanjut perjalanan dia sendiri dan aku akhirnya sendiri ke host yang kedua. Nah, awalnya coba 1 minggu aja nih rencananya. Tapi bener-bener aku suka sama tempatnya dan hostnya, dan aku akhirnya menghabiskan hampir 5 minggu di sana sampai akhir Januari. Karena tempat itu memang spiritual dan hostnya juga spiritual, dan di sana aku banyak belajar ngelanjutin perjalanan healing spiritual aku juga. Makanya aku betah di sana. Bahkan mungkin kalau nggak ada sesuatu yang terjadi di sana, aku mungkin akan lebih lama. Tapi memang kayak semesta tuh memberikan situasi tertentu ke aku agar aku move on ke perjalanan aku yang selanjutnya. Jadi ada sesuatu lah drama terjadi di sana, dan akhirnya aku mutusin untuk
lanjut gitu. Nah, tapi yang mau aku ceritain juga, selama 5 minggu aku di sana, aku tuh satu-satunya volunteer Indonesia di situ. Jadi yang aku ketemuin di situ ada beberapa orang Asia juga, kayak Singapura, tapi itu nggak banyak. Kebanyakan tuh bule foreigner dari Europe atau dari US yang udah expert untuk traveling keliling bawa backpacker, yang nggak cuman beberapa minggu tapi berbulan-bulan. Jadi dari situ dengar banyak cerita dari mereka, makanya akhirnya kayak kecuci otaknya dan mutusin untuk apa ya, kayaknya boleh nih dicoba gitu kan ya. Aku lupa sih perasaan aku pas itu apa, tapi akhirnya ya karena berteman dengan mereka itu, jadi kayak ide traveling dalam waktu lama walaupun sendirian itu udah nggak asing lah ya. Jadi pas terakhir akhir bulan Januari itu yang kepikiran ke aku pengen balik ke Vietnam karena aku suka negara itu. Dulu pernah pergi kan ke sana, terus mutusin untuk explore kota-kota yang lain yang belum aku datengin sebelumnya. Itu pun dadakan, kayak misal 3 hari sebelumnya baru aku ngambil keputusan itu, dan beli tiketnya dadakan banget. Terus ya akhirnya berlanjut deh sampai ke mana-mana, ke negara-negara yang lain juga yang aku explore. Dan banyak sih yang aku pelajarin dari pengalaman traveling ini. Pertama itu keluar dari zona nyaman, yang melakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakuin. Itu kan pengalaman yang berharga sih menurut aku. Dan melawan rasa takut kamu, kekhawatiran kamu kayak gitu-gitu kan. Dan untungnya selama traveling itu ya tantangan ada, tapi ya bisa dihadapin gitu kan. Jadi dari situ juga kita belajar banyak. Dari tantangan-tantangan yang datang itu kita belajar untuk lebih berani, terus lebih bijaksana juga kalau menghadapi situasi yang tak terduga, dan percaya intuisi. Kenalan sama banyak orang, cerita-cerita, dapat teman baru juga, yang mereka juga ada juga yang ngajarin pelajaran hidup ke aku. Dan selama perjalanan itu pun aku merasa memang aku dibimbing oleh semesta gitu kan. Yang penting kita ngikutin intuisi kita, dan ya kalau kita bisa ngikutin dan percaya sama intuisi kita akan tahu di mana sih kita harusnya berada kayak gitu kan, kemana sih selanjutnya gitu. Jadi pas traveling pun biasanya traveler itu nggak yang rencanain selama berapa bulan nih. Ada sih yang rencanain, tapi ada juga yang enggak gitu kan. Jadi selama berapa lama mau traveling itu kadang nggak tahu juga kalau aku pas itu. Tapi ada yang udah ngerencanain juga kan sesuai budget mereka. Satu lagi yang bisa aku pelajarin itu, kalau aku orangnya dulu bener-bener nggak bisa ngadepin sesuatu yang tiba-tiba. Nah, di traveling ini belajar untuk jalanin aja apa adanya kayak gitu kan. Kayak karena kalau misalnya pas traveling itu, contoh ke Vietnam, mungkin aku punya gambaran kota-kota mana aja yang mau aku pergi, tapi kayak kita nggak bisa
terlalu detail. Misalnya aku mau ke kota ini, aku akan ke sini 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 sini, hari ini aku ke sini 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 sini. Itu kayak terlalu bikin mumet buat aku kalau aku harus ngerencanain sepanjang perjalanan itu secara detail. Jadi aku belajar untuk nggak khawatir lagi soal masa depan atau hari-hari ke depan kayak gitu kan. Kadang pun kita sebagai traveler itu nge-planning untuk hari ini atau bisa juga hari esok lah paling mentok gitu kan. Tapi ya kita ada gambaran, kita misalnya di kota mau berapa hari, terus setelah itu mau kemana kayak gitu kan. Cuman ya untuk kayak hotel, tempat makan, tempat yang dituju itu nggak sedetail di planning kalau kita ikut tur sih kayak gitu. Jadi kayak lebih percaya aja kalau semuanya itu akan baik-baik aja gitu, ngelepas lah. Kalau kita nggak khawatir kan kita lebih merasa damai dan kita lebih bisa nikmatin perjalanannya. Kalau misal kita udah bikin target dan itinerary, kadang kan kita terdorong untuk harus dipenuhin, ada kan yang kayak gitu kan, dan itu bikin kita malah nggak menikmati perjalanan kita pas itu, momen-momen saat sekarang kayak gitu, karena kita mikirin ke depannya, mau harus kesini kayak gitu. Dan kadang pun kalau misal kita udah nentuin kita mau kesini tapi ternyata ada halangan, ya di situ aku juga belajar sih, kayak ya udah ngelepas gitu. Memang ada sesuatu yang mungkin kita nggak bisa capai, ya udah memang bukan jalan kita kayak gitu sih. Daripada kita harus pusingin, mending kita tetap enjoy apa yang bisa kita lakuin kayak gitu. Ya jadi lumayan lah, dari perjalanan kemarin aku belajar jadi lebih percaya diri, lebih berani, lebih menguatkan intuisi aku, dan lebih let it flow dalam hidup. Kamu tuh menciptakan kehidupan kamu itu di saat ini, bukan di masa depan. Jadi mengkhawatirkan masa depan itu hanya akan membuat tekanan buat kita. Karena itu fokuslah di masa sekarang. Planning boleh, tapi jangan sampai kamu terlalu obsesif atau mengkhawatirkan masa depan. Jadi satu lagi pertanyaannya, kok bisa sih pas banget gitu mutusin untuk beli backpack dan backpackeran pertama kalinya, padahal belum tahu tuh di awal bakalan traveling selama itu. Itulah kalau ngikutin intuisi, semuanya itu pas banget, persiapannya pas buat apa yang akan kamu hadapin ke depannya.